itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh. Hello, Elia Mario. I don't know how I call you, Mr., Mrs., but you say di podcast kamu maunya dibilang cowok ya. Cowok. Disclaimer sebelumnya, gue mau nyampain pure ini opini gue dan pribadi gue sendiri adalah muslim. Lebih tepatnya gue mualaf. Poin pertama, menurut gue di podcastnya ini, dia itu tidak terima kalau Nabi Isa Al-Masih kita disamakan dengan Yesus Kristus yang diyakininya. Karena alasannya menurut dia, tempat lahirnya aja beda, toh orangnya berbeda, sejarah beda, kenapa harus disamakan? Betul. Kalau kamu berbicara seperti itu secara nggak langsung, berarti kamu sudah ngejudge apa yang diinformasikan di dalam kitab Al-Quran adalah salah, alias bohong, alias dusta. Apakah begitu? Padahal kita sendiri tahu persis ya, di Al-Quran itu tidak menyangkal adanya Nabi Isa. Bahkan kisah Nabi Isa pun harus tetap kita panuti sebagai salah satu Nabi utusan dari Allah. So how gitu ya, ini otak liar gua aja ya, otak liar gua aja berpikir, kok seakan-akan dibuat jadi konspirasi ya agama Islam dan Kristen. Dan pribadi jujur, gue meyakini Islam itu adalah agama terakhir dan Al-Quran adalah kitab terakhir yang menyempurnakan semua ajaran yang ada di dunia, yang menyempurnakan semua hukum-hukum Allah yang ada di dunia, yang menyempurnakan semua informasi dan pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Itu pribadi gue, menurut gue loh ya. Dan kalau memang berbeda dengan Alkitab, otak liar gue sekali lagi ini, menurut gue loh ya, kalau Al-Quran itu fungsinya diturunkan untuk menyempurnakan, berarti kitab-kitab sebelumnya itu belum dinyatakan sempurna. Belum sempurna artinya, I don't know. Ini menurut gue, bisa aja ada yang dibelokin atau ada yang dibedakan. Makanya Allah menurunkan Al-Quran. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Lagi-lagi fungsinya adalah untuk menyempurnakan, bukan? Kalau dibilang Al-Quran ini salah, teologi Islam itu salah, begini, berbeda, begitu, secara nggak langsung kamu bilang Al-Quran tidak sempurna. Secara tidak langsung kamu juga di podcast juga ada bilang, di keyakinanmu itu tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Isa. Tapi nyatanya ada, namanya Nabi Muhammad. Tapi nyatanya ada agama Islam. Jadi, menurut kamu agama Islam dan Nabi Muhammad itu tidak sepantasnya untuk diakui apa gimana ya? Ya, gua sedih banget dengan pernyataan ini orang. Tuh, jadinya kan emosi. Makanya gua itu bilang, lebih baik jangan memancing keributan-keributan yang memperdebatkan agama, mempertanyakan teologi, membuka live yang untuk membicarakan tentang agama satu sama lain. For what? Ya kan? Akhirnya ujung-ujungnya apa? Akan ribut. Gitu loh. Prinsipnya agamamu, agamaku kan agamaku. Ya, terutama ya. Menurut gue, Indonesia ini mayoritasnya Muslim. Kita tahu semua, itu bukan rahasia umum. Mayoritas kita adalah kaum Muslim, agama Islam. Oke? Jadi please, jangan cari api sendiri, nanti kebakar sendiri kawan. Karena menurut gue, situasi itu udah runyam, udah rumit karena kasus Filistin dan Israel. Jadi untuk apa kita di negara sendiri ini udah tenang-tenang malah bikin ribut, memperdebatkan agama yang ujung-ujungnya ribut gitu loh. For what sih? For what? For engagement? How fuck it? Kalau emang buat engagement, oke, itu menurut gue. So, pribadi stay peace guys, stay peace. Kita harus tetap saling menghargai saudara-saudara kita yang non-muslim dan terutama yang muslim. Terpenting untuk kasus Filistin dan Israel, gue pribadi itu membela hak kemanusiaannya, hak kemanusiaan gitu loh. Ini tidak berbicara tentang perang agama, tapi ini tentang penjajahan dan genosida. Oke? Penjajahan dan genosida.
So please pray for all of them. Semua korban-korban perang itu tidak akan ada kata untung dan rugi, namanya korban ya korban. Ya, kita berdoa semuanya yang terbaik untuk dunia ini, terutama untuk Indonesia. Oke, please konten-konten yang kayak gini yang memperdebatkan agama, stop guys, please. Thank you.